Lazio Indonesia. Terima kasih sudah mengucapkan banyak ucapan ulang tahun untuk komunitas kita yang ke-21. Dan ya, hari ini 4 Juni adalah hari lahir komunitas Lazio Indonesia yang yang ke-21. Dan ya, udah lama juga ya komunitas 21 tahun ya. Dan kita live dadakan karena seharian kita memang gak prepare untuk ada live. Cuma tiba-tiba banyak permintaan dari teman-teman supaya kita malam ini live. Selain untuk mengucapkan ulang tahun untuk komunitas, merayakan juga yang ditunggu-tunggu, yaitu Founding Father Lazio Indonesia bisa ada waktu malam ini. Itu dia. Nah, malam ini kita akan berbincang mengenai cikal bakal komunitas. Kalau dulu beberapa minggu lalu kita sudah berbicara bersama Om Johan dan Om Ali mengenai awal terbentuknya komunitas. Dan sekarang kita membicarakan tentang awal mula komunitas itu dikumpulkan gitu. Karena 1999 mungkin banyak orang-orang yang suka Lazio tapi nggak berani keluar gitu untuk berkomunitas, dan orang-orang inilah yang mengumpulkan pertama kali gitu. Dan kalau kita nggak ada orang-orang ini, mungkin komunitas kita nggak terbentuk. Jadi kita salut banget buat saudara-saudara, om-om, kalau kita sebutannya om ya, karena lebih tua dari kita juga. Dan memang itu aja sih yang kita sangat bersyukur, karena komunitas kita solid tuh. Komunitas kita sangat solid. Kita nggak ada komunitas Lazio lain selain Lazio Indonesia, dan semuanya kompak gitu. Semuanya pasti gara-gara pondasi yang kuat. Oke, biar cepat kita langsung panggil aja Om Felix. Tadi sudah join Om Felix dari awal. Di IG Live Lazio Indonesia, mohon maaf kalau dadakan. Halo, selamat malam Om Felix. Iya, malam. Aduh, mantap. Lagi senderan aja nih Om. Ya, santai aja lah. Aku perkenalkan dulu ya, nih Om Felix Wijaya. Ini salah satu founding father komunitas Lazio Indonesia. Walaupun Om Felix sendiri hampir nggak pernah mau disebut founding father ya, karena nggak enak. Tapi kita mesti ada founding father sih, biar nggak kayak komunitas abal-abal ya Om ya. Ya enggak, karena kan cuman bikin milih sama posting. Oke, nanti kita cerita-cerita. Kita cerita. Aku kenalin dulu. Jadi Om Felix ini salah satu founding father Lazio Indonesia, dan yang paling aktif lah kalau menurut saya, karena selain Om Felix kan ada Om Romi dan Om Maurid. Ya mungkin berdua lumayan sibuk gitu karena pekerjaannya. Jadi yang kebanyakan hadir di lapangan ya Om Felix ini gitu. Jadi buat teman-teman yang kalau baca-baca sejarah LI, siapa sih Om Felix, siapa sih Om Romi, siapa sih Om Maurid, ya salah satunya kita hadirin dulu nih di sini. Om, sebelumnya 2 orang lagi lah. Iya, habis ini nanti kita 2 orang lagi. Sebelumnya minta maaf nih Om kalau mendadak nih, karena hari ini juga bertepatan dengan ulang tahun anak. Iya, makanya. Jadi dari pagi tuh udah pada datang aja orang. Jadi mesti ya emang gak kepikiran untuk live, cuma gara-gara jujur aja nih Om, gara-gara banyak teman-teman nih di Facebook, di Instagram pada minta di WhatsApp lagi. Wah, kalau bisa Om Felix dong, kalau bisa Om Felix gitu. Jadi mereka pada penasaran. Dan sempet kan Om Felix pernah sampaikan gitu kalau HP ku lagi nggak kuat nih untuk Instagram gitu ya. Grup aja nggak bisa banyak. Iya. Di grup aja Om Felix tuh sering left grup karena nggak kuat. Nah, makanya untung sekarang lagi kuat, langsung kita wawancara aja ya. Oke. Om Felix, gimana nih kabar sekarang nih? Ya, baik-baik aja lah.
Pokoknya tetap bertahan lah kita. Tetap bertahan ya. Semuanya pasti bertahan ya, Om. Ya? Sehat tapi Om. Iya harus bertahan. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Nah, Om Felix, selama PSBB ini ngapain aja nih? Ya, bantuin anak, urusan Bantuin anak. sekolah. Oh, Virgi udah umur berapa, Om? Kan tempat Virgi udah umur berapa? 10, bentar Hampir lagi. 10 tahun. 10. Wow, Ya. udah remaja, Om ya. Hah, ya belum lah, jangan dong. Dikit lagi remaja. Nggak kerasa ya, Om ya. Ya iya nggak berasa. Nah, Om Felix nih kan kita nih temanya, ada yang nanya nih Om. Ini kok founding father LI tapi akun Instagramnya Felix Cantona. Oke. Ceritain dikit boleh, dong. Boleh. Nah, itu sih hal yang menarik tuh sebenarnya. Menarik, iya. Iya, jadi gini, saya tuh suka bola tahun kurang lebih ya 89-90. Ya usia 12-13. Itu diajak sama orang tua, sama papi. Papi saya suka nonton World Cup kan pas 90 tuh World Cup ya. 90 ya, Itali betul. tuh. Nah, dia penggemar berat Maradona. Oke. Nah, dia Maradona, penggemar berat. Saya juga nonton. Wah, oke nih Maradona. Tetapi kok pas ngelihat Eric Cantona lebih jatuh cinta lagi. Prancis ya? Gitu. Sebenarnya pas masuk MU 92 sih ya Eric Cantona ya, 92. Oh, 92. Tapi bukan di timnas, bukan di timnas ya? Bukan, kan 92 tuh baru mulai main tas ya Cantona, tapi suka juga dengan Signori. Tapi kok Felix Cantona dengan Felix Signori lebih cocok Felix Cantona gitu. Kan Prancis ya, Felix kan rada Prancis ya. Kalau Signori kan mungkin BP atau Gianluigi gitu. Felix kan agak-agak nama Prancis lah, walaupun Jerman juga ada. Jadi lebih ke Felix Cantona. Memang dua orang itu favorit saya. Cantona Signori dan oke. Iya, betul. Tapi awalnya lebih suka dulu ke MU apa Lazio? Sebenarnya sih berjalan barengan ya. Karena kan ada dua liga tuh dulu di SCTI ya. Inggris sama di SCTV ya. Liga Inggris sama Liga Italia. Ya udah milih dua-duanya MU dan Lazio gitu. Oke. Gak ada masalah sih sebenarnya Om ya. Karena kan memang beda. Iya. Bahkan Om Felix juga ngikutin NBA ya Om ya. Oh iya, hobi saya banyak. Karena emang juga. Iya. Namanya hobi ya Om ya. Oke. Jadi seperti itulah. Ada Om Jo baru bergabung nih. Selamat datang Om Jo. Tadi juga ada Adrian tuh udah nge-wave nanya. Adrian. Nih Adrian bilangnya gini, kemarin saya mau ajak live. Katanya nggak mau kalau nggak Om Felix duluan. Alah, harusnya dia duluan lah. Saya mah cuma awal dimilih saja. Awal dimilih. 99. Oke. Om, Iya, ini sekarang dengar-dengar udah turun 10 kilo Om. Emang ada olahraga apa gimana? Karena malam jarang makan. Malam udah jarang makan. Oke, dia. Terus sejak ngurusin daycare kan bawa mobil jemput ke sekolah. Jadi emang udah capek juga sejak ya kurang lebih setahun terakhir lah. Oke. Gitu. Iya tadi protes. Paling lah lebih kurus lagi. Terakhir kita September ya, kayak kita ketemu November atau Oktober tuh. Oke. Iya, terakhir kita ketemu November LI Cup-nya di Tangerang tuh. Kaget tuh Om Felix tiba-tiba datang loh. Tapi Om Felix udah ngontek sih, udah kontak kan. Ini kemungkinan saya datang nih. Diusahain datang lah kalau datang. Iya, tadi kemarin juga pada nanya itu Om Felix yang mana gitu. Akhirnya ketemu sama Om Felix. Om, ini sebenarnya nih Om. Kan kalau kita dengar itu dari beberapa teman-teman, LI itu terbentuknya 99 gitu. Nah, pasti kan sebelum 99 itu ada perencanaan Om. Ada maksudnya, kita ngumpul dulu, kita apa gimana? Boleh diceritain dong, awal mulanya Om. Nah, jadi kan 97 tuh mulai internet mulai banyak ya, mulai booming. Nah, kalau nggak salah 97 deh. Saya di rumah tuh pasang internet dari Indonet tuh kebetulan di Bogor 97. Orang tua support biar anak-anaknya lebih ini, saya sama adik saya dipasangin internet. Nah, saya sih suka Lazio dari 92, MU kan juga 92. Tapi kan nonton aja tuh di TV, nggak ada komunitas, nggak ada apa.
pas 97 kan pasang internet, pas 99 tuh lagi browsing, wah kok ada Milis nih, di situ udah ada Milis yang klub luar, Keluar. Milan, Juve, Milan plus nanti klub-klub luar negeri udah ada, tapi Lazio belum ada. Ya. Terutama Lazio yang di Indonesia. Waktu itu Lazio yang Amerika udah ada sih, sama Lazio yang di Brussels, yang di Amsterdam. Kan banyak kan orang ini bule ya, orang Indonesia kan belum internet 97 99 kayaknya belum. Ya. Belum booming lah. Ya ada itu ya saya kebetulan bikin. Om Felix duluan tuh ya, yang inisiatif ya. At e-groups ya, Lazio Indonesia at e-groups sebelum jadi Yahoo. Namanya tuh e-groups. Nah, yang lucunya membernya pertama kali malah ada yang dari Swedia, dari mana? Padahal kan kita maksudnya ngobrolnya pakai bahasa Indonesia dong, namanya Lazio Indonesia kok. Iya, iya. Nah, habis itu baru ada si Om Maurid sama si Om Romi, member ke-5 ke-6 kalau nggak salah deh. 10 member pertama lah. Tapi itu 2 orang yang domisili di Indonesia ya, Om ya? Ya. Jadi kan lainnya beberapa ada yang orang luar juga. Om Didi juga kan, Om Didi. Om Didi Aceh. Sandi kan. Ya, Om Didi yang suka main futsal, Om Didi. Oh iya Om Didi, ya tahu. Ya, yang itu. Oke. Terus. Pertama kali sih itu posting urusan nyari browsing berita Lazio dari luar. Kadang aku translate, kadang saya langsung posting. Iya. Klasemen juga, hasil bola. Cuman responnya sih ya lumayan sih. Om, sekarang iya. Ini kan banyak generasi yang baru nih Om, yang belum tahu Milis Om. Kalau ibarat Facebook nih, ya kan? Kita bikin grup Facebook, kita posting, semuanya pada lihat dan komen gitu loh. Kalau dulu Milis kan nggak seperti itu, boleh diceritain nggak Om? Milis seperti apa Om? Cara postingnya, dapat infonya seperti apa? Saya ketik email, saya kirim ke Milis itu, nanti member yang udah ikut baru kan terima email. Dibaca, jadi ya paling lewat komputer semua ya tahun segitu. Belum ada lewat handphone sih, kan belum 2000-an ke atas. Jadi mereka baca, nanti mereka akan mereply atau mencuekin atau apa, kan tergantung orangnya mau balas apa begitu. Ya, kadang kebobolan juga kan, kayak spam gitu, yang gambar-gambar porno ada juga pernah. Ada pernah juga kan, emang ada namanya internet ya. Ada juga pernah seperti itu. Gitu. Jadi mereka saling balas-balasan email kalau urusan Milis itu. Tapi berarti effortnya mereka harus ke minimal ke warnet ya Om ya? Betul, kalau yang Indonesia apalagi ya kan nggak semua rumah punya. Dulu internet. Orang tua saya masih lumayan dibela-belain lah. Alvin nggak tahu dulu kita internet doang tahun segitu 1 juta tuh telepon sama internetnya. Sebulan. Kalau kita online pulsa kan nyala terus. Ya betul. Kan dial up kan. Habis itu internetnya dari Bogor, internetnya kan berapa dari Indonetnya. Orang tua saya masih itu dibelain buat anaknya, udahlah uang sih nggak seberapa, cuma dikasih tetap, yang penting anaknya pada pinter jadi tahu gitu loh. 1 juta orang lebih tahun segitu, sekarang internet 1 juta udah dapat apa? 99 lah, tahun 2099. Nah, kalau yang nggak punya kan mereka harus ke warnet. Betul. Betul. Mungkin nggak setiap hari pun ke warnet kan? Iya, paling habis biasa yang rame itu habis hari Minggu, habis mereka main match kan, Lazio Minggu atau Sabtu, besoknya rame tuh. Iya. Gitu. Kebanyakan sebelum pertandingan ya Om ya? Ya, atau Jumat Sabtu juga mulai rame lagi dari berita. Nah, itu kalau pertama kali ketemu sama Om Romi sama Om Maurid, itu gimana Om ceritanya? Langsung sapa-sapaan langsung kopi darat? Ya makanya nih sebenarnya sih kalau bisa di-share yang di Milis itu kan sekarang udah ditutup kalau nggak salah ya, waktu itu kan sempat dapat notifikasi. Saya sih sempat ke-backup tapi aku belum sempat nyari lagi. Kalau nggak salah sih ya saya calling-callingan lewat email gitu kan, belum ada handphone aja segitu, handphonenya handphone jadul. Jadi paling by email terus-terusan. Habis itu baru kita pernah tuh pertama kali nonbar ber-4 ber-5 sih kalau nggak salah ya. Kita bareng-bareng janjian nonbar yuk gini. Nonbar lah bareng-bareng. Itu tahun berapa? Di kafe Jakarta. Ya kalau nggak salah sih 2000 ya, 99 kan Juni mulai. Mungkin nonbarnya Desember ya, kalau nggak salah ke November apa 2000 awal, aku juga lupa. Nah, kalau yang 99 itu anak-anak dibentukin Milis setelah Scudetto apa sebelum momen Scudetto? Kayaknya belum deh.
Belum. Kayaknya Wah, ya kan berarti itu itu 2000 Mei ya. iya iya. Salah ya. Oh iya 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 iya. Cuman emang squadnya lagi oke bener kan. Eriksen segala macam lagi oke tuh. Iya Cuman iya. kan nggak nyangka Scudetto-nya kan detik terakhir. Iya. Nah, kalau kalau nobar pertama itu setelah Scudetto berarti ya? Belum dong. Kan 99 Desember. Nobar pertamanya di 99, nobar pertama sama teman-teman. Iya, 99 akhir apa 2000 awal gitu deh. Oke. Ya, bukan nonbar sih, kita ketemuan terus Lazio kebetulan lagi nggak malam kita nonton. Kafenya aja lupa saya tuh di Jakarta kafenya. Waduh. 20 tahun yang lalu. Itu di RCTI ya? Iya, betul. RCTI ya. Nah, waktu ketemu nobar bertiga aja atau ada orang lagi yang lain? Om Didi juga ikut. Ingat ya. Iya, kalau nggak salah sih 5 apa 6 orang deh. Yang pasti sih di bawah 10 lah. Di bawah 10 orang antara ya? 5 sampai 10, antara 5 sampai 10. Kurang lebih segitu. Aku juga lupa sih. Dulu foto aja kan handphone masih belum. Yang ini nggak ada dokumentasinya, jadi kalau nggak salah. Iya. Kalau bisa buat tustel loh nih. Aku dulu kamera digital nggak ada flashnya yang punya, jadi nggak dibawa kan malam gelap. Iya. Digital zaman dulu, yang Casio yang zaman dulu nggak ada flashnya, nggak dibawa jadi. Iya. Gitu kalau lupa ingat. Berarti, nah itu kan dari tahun 99 ke 2009 pas dibentuk komunitas Lazio Indonesia. Iya. Ini kan Om Felix sempat mengeluarkan pernyataan. Vakum, iya. Bukan vakum sih Om, yang sebelumnya yang Om Felix bilang, ini kita sebenarnya fan club, bukan fan club, bukan fans club. Itu maksudnya apa tuh Om? Boleh dijelasin? Oh gitu ya. Iya, jadi sebenarnya kalau saya sih utamanya cuma untuk having fun aja. Having fun. Jadi kan bukan buat tujuan kayak futsal dulu juga belum terlalu booming sih ya, tahun segitu kayaknya belum ya. Juga jadi ya buat ngumpul-ngumpul bareng aja, senang-senang ngobrol soal Lazio, tuker pikiran gitu. Paling intinya seperti itu. Ya nonbar juga sih, nonbar yang utama. Lebih sebenarnya memang awal-awal tuh kita juga punya kesibukan ya Om ya. Pasti susah kalau langsung dibentuk. Betul, makanya dibentuk organisasi. Vin, yang aku bilang vakum itu saya kan tahun 2001 tuh kerja di Cikarang. Jadi udah sementara kan waktu 99 tuh menjelang lulus kuliah tuh dari Bogor kan. 2000 lulus kuliah. Pertengahan deh habis Scudetto deh bulan Mei kan gitu. Kerja saya di Cikarang. Nah, setelah itu sempat vakum. Milis yang megang Om Romi sama Om Maurit. Jadi yang saya posting aku agak vakum. Oke. 2000 cuman sempat nonbar berapa kali juga sih. Cuman dari Cikarang ke Jakarta kan bayaginan jauh bener, pernah sih 1-2 kali doang sih. Yang namanya vakum itu vakum yang awal yang pertama itu. Setelah 2000 Om, 2001 kan Om Felix domisili ke Cikarang 2000, tuh. 2001. Nah, yang ngelanjutin nobar itu siapa tuh Om? Divisi apa maksudnya ada beberapa orang nggak? Iya. Yang Om Romi sama Om Maurit yang ngatur sih. Oke. Sempat diundang Latifi, Vin. Nah, itu tahun berapa tuh Om? Yang ada fotonya kan? Iya, betul. Jadi si Maurit pernah, saya pernah, si Romi pernah jadi komentator. Dulu kan formatnya tuh diadu sama rival. Saya kebetulan dapet yang AS Roma, rivalnya lucunya pakai baju AS Roma. Tapi dia bukan fans Roma, Milan kalau nggak salah. Oh gitu. Entah mengapa Latifi kok nggak dapat gitu. Kalau nggak salah sih begitu ya, kalau aku nggak salah ingat. Tapi kan sempat ngobrol, enggak tuh, aku bukan fans Roma sebenarnya gini-gini. Kan gila. Akhirnya yang jadi yang di tengahnya si moderatornya si ini kan siapa namanya Rayana Jakasurya. Si Rayana. Tapi ada juga itu ya. Yang lucunya kan itu match sempat abandon kan, stop. Ribut-ribut ada yang meninggal ya. 2003, 2004 aku lupa deh. Jadi nggak sampai selesai. Matchnya baru babak kedua stop, udah nggak dilanjutin lagi. Diulang berikutnya tapi nggak ada komentator lagi. Itu jam berapa sih waktu diundang ke LATV itu? Ya, aku datang jam 12 ya saya. 12 malam. Kick-off kan 245 kalau nggak salah. 245. Di Blok M, LATV masih di Blok M. Oh iya kantornya. Cuman dari sore udah di rumah si Om Romi, aku main di rumah Om Romi. 12 kurang ke arah situ. Aduh. Vin, bedaknya tebal banget, Vin. Sampai kapan aku nggak mau lagi.
Ya iya, muka aja kan Iya, bergerak iya. susah, mesti kinclong. Yang Saya bilang, dandanin iya juga, muka saya kan putih. Aku bilang saya iya. kan bukan orang ini. Enggak nih harus biar kelihatan kinclong. Oh lah. Terus kebetulan pakai sendal trekking kan, sendal trekking harus pakai sepatu. Itu juga sempat jadi soal, tapi akhirnya ditutupin pakai meja. Oh, karena mereka nggak Kalau ngasih jersey tahu, sih, mereka nggak ngasih tahu SOP sih ya. ya iya, yang masih Nah, gitulah kacau. Cuman datang nih gini. Terus jersey juga saya bawa kebetulan. Yang mm, si fans Romanya malah nggak punya jersey kan, dipinjemin dari si itu, orang dia bukan fans Roma, iya. dipinjemin dari Latifi-nya. Itu Hmm, 245 selesai 5 kurang ya. Langsung ke terminal Blok M, pulang ke Bogor tuh dulu tahun segitu. langsung ke Bogor. Dibela-belain. Iya, karena Uki dulu pulang ke Bogor. 2004 2003 itu yang paling berkesan itu 2004 2003 sama itu yang kalau nggak salah ya diundang di LaTV ya Om ya. terus ya sama satu lagi tuh ini kan main nonbar nih anak-anak saya kebetulan kita nggak disiarin waktu itu sempat Astro kan yang nyiarin Astro Iya. di Jakarta jarang yang punya TV itu kabel, kan dari Astro Thailand kan Astro Thailand saya punya teman fans MU ada Astro Thailand. Aku nanya dulu, boleh nggak nih kita nonton situ? Kita berempat atau berlima datang, yang punya rumah tidur, kita nonton di situ. Oh gitu. Lazio lawan Roma apa lawan siapa? Pas pagi udah kita keluar, pagarnya kita kunci, kita keluar sendiri. Yang punya fans MU soalnya. Tapi yang aku deket banget. Tapi gitu. Om itu baik banget. Itu Kayak yang berkesan tuh. Kayak nobarnya di Jakarta juga. Jadi kan kita biasanya dulu di warung Bang Hudi kan, kalau kita nobarnya di atas jam 11 kan operasional udah tutup tuh. Ya udah kita dikasih aja semua akses buat kita nonton. Kalau udah selesai dirapiin lagi. Itu uniknya ya. Jadi ternyata dari dulu sampai sekarang tuh masih sama ya. Iya, aku bilang jangan kenceng kesian dia punya anak kecil. Ntar kalau kita teriak gol, wah kayak kita nonton ada yang bangun. Gitu. Tapi daripada nggak nonton, streaming kan belum ada tahun-tahun segitu. Streaming belum bisa lah 2003 2004 tuh. 2002 2003 kalau nggak salah. Kalau berarti dari masanya Om Romi sama Om Aurit yang ngurusin nobar lah. Ini bisa dibilang nih divisi nobar yang pertama lah ya. Udah karena bentuk divisi gitu kan mereka ngumpulin jatuhnya tuh sejabodetabek ya Om ya? Yang nobar biasanya. Yang dari Jakarta aja apa? Apa Jakarta aja? Tapi ada sih, tapi nggak banyak lah ya. Paling 10, 15 saya nggak nyampe lah. 10 orangan deh. 10 orang. Nggak yang frequent gitu loh. Ada yang dengar pengen datang. Oke. Kalau lagi nggak ini juga. Jadi namanya pun saya nggak gitu akrab banget karena ada sekali datang. Berikutnya nggak datang lagi. Om, nih aku dapat fotonya nih waktu di LaTV nih. Jadi teman-teman mungkin belum pada itu betul. Tahu ya ini dia nih. Amerika juga ya. Oke, ini aku mau tahu yang namanya ini kan Om Felix nih. Betul. Ini kan? sebelahnya yang fans Roma itu ya. Fans Roma. Ini sebelahnya Om Felix siapa nih Om? Reza itu bagian apa? Ya kita dulu nggak pakai bagian ya, bareng-bareng aja pengen nonton bareng. Tapi Reza itu suka Lazio juga? Iya, member Lazio juga, iya betul. Fan Lazio juga. Yang tengah cewek? Ini Erika Marlina. Lazio juga? Iya. Lazio juga? Lazio juga. Iya. Oke. Tapi sekarang mungkin lagi nggak aktif juga kan. Itu Romi ya. Ini Om Romi yang pakai Cirio ya? Yang terakhir ini? Om Aurit. Om Aurit. Oh berarti ini Om Aurit, Om Romi, Erika. Reza. Oh iya, oke. Itu yang awal-awal banget. Ini cuma sendiri nih. Ya karena kan dia juga bukan fans Roma sebenarnya. Iya. Tapi sebelumnya berkomunikasi gak sih Om di tahun-tahun awal gitu, 99 sampai ya 2009 itu dengan fans klub lain komunikasi gak Om? Kalau nggak salah sih pernah juga sih ketemu sama Roma juga, tapi nggak gitu akrab banget lah. Nggak gitu akrab di kiri, kita di kanan, nonton gitu aja. Nggak yang intens kayak sekarang, bener. Karena kan emang nggak ada divisinya, dan kalau aku pribadi tujuannya datang nonton, nggak ada tujuan yang lain-lain lagi. Gitu dulu. Kalau dulu Om mau tahu deh, kita nih kalau nobar tuh kan biasanya ya kalau di Jakarta nih saya gitu sama teman-teman kan biasanya kita yang bikin kangen nobar kan situasi Chan-nya, terus ketemu teman-teman gitu. Kalau dulu tuh suasana nobarnya gimana tuh?
Kayaknya sih agak-agak diem ya, nggak terlalu. Yang penting fokus nonton ya. Iya, orang nyari Chen aja dulu belum ada yang tahu, cuman ya Forza Lazio aja gitu. Itu siapa yang nemu, Gitu ya. siapa yang ketemu itunya Om, source-nya? Iya, nggak ketemu. Jadi yang paling kita tepuk tangan sama Forza Lazio udah gitu aja. Kalau dulu kan Yang pasti ditonton aneh-aneh. di 2000-an awal itu kan YouTube juga belum ada kali Kayaknya ya. sih aku nggak gitu buka-buka YouTube juga ya. Jadi banyak kan lihat di live score sudah ada. Live score. Kalau nggak disiarin paling lihatnya live score. Ya sama RCTI kan. RCTI jadi bener-bener harus nonton di situ terus, kan ada highlightnya juga. Iya. Ya udah lumayan enak sih Om ya semenjak apa? Ya itulah RCTI itu kan emang bagus banget itu yang jadi terus, pintu masuknya fans-fans sempat pindah ke Liga TV Italia. kan? Iya. Ya, sempat pindah La TV. Nah, jadi waktu yang nonbar itu, yang jadi komentator itu gantian. Kita semua berempat atau berlima tuh udah pernah jadiin komentator. Kan misalnya minggu ini aku, minggu depan masa aku lagi gantian si Romi, ntar gantian. Tapi itu berempat atau berlima aja kalau nggak salah. Habis itu stop dia, nggak dilanjutin lagi sama La TV, nggak tahu kenapa. Gitu. Itu waktu apa? Saat itu tuh Om, ini kan mereka kayak Om Romi, Om Aurit, Erika tadi sama Reza itu biasanya udah mulai kerja atau masih kuliah? Om? Mereka kerja deh. Om Romi kerja, baru mulai kerja dulu. Maurit juga udah kerja deh. Pada kerja semua sih. Udah pada kerja semua ya? Pada kerja semua. Jadi umurnya emang nggak beda jauh sama saya juga. Nah, apa? Berarti nggak bisa dijadikan alasan juga ya Om sebenarnya teman-teman yang dulu istilahnya memulai komunitas itu nggak mulai dari sekolah atau kuliah ya, langsung kerja, mereka tetap bisa punya waktu untuk bikin komunitas ya Om ya sebenarnya. Sebenarnya iya, karena kan kita weekend aja paling itu kan ngambilnya kan Sabtu Minggu, pas hari nggak kerja dong, jadi kan bisa gabung ke situ. Kayak gabungnya ke situ gitu. Nah, ya emang umur segitu kan tenaga masih kuat, bukan soal kerja panggung. Kalau sekarang yang tua-tua kan lebih ke anak, lebih ke capek, lebih ke mana. Gitu. Nah, kalau pas berarti ini aku udah mulai tahu nih situasinya pada saat awal-awal berdiri, karena kan kalau Om Felix nih, kalau aku pribadi nih, kalau cerita dari Om Felix cuma denger aku cuma yang bikin milis, padahal dulu kita nggak tahu effortnya teman-teman malam nobar, terus dipanggil ke stasiun, itu kan effort yang jujur saya sebagai pengurus itu tahu susahnya gitu loh. Karena kan saya juga nggak ada kendaraan dari Bogor. Perlu-perluin berangkat dari sore, pulangnya besok subuh ya. Demi komunitas ini, demi apa, pengen minimal hasil Indonesia lah ditonjolin lah. Iya. Nah, itu tuh buat teman-teman tuh. Jadi kita tuh cuma taunya Om Felix ya dulu awal bikin, udah gitu nggak tahu kerepotannya lah. Sekarang akhirnya kita udah tahu nih kerepotan. Jadi emang ini pelajaran penting juga buat anak-anak kalau mulai komunitas tuh nggak bisa terlalu santai juga sih Om ya, harus ada effort sedikit lah ya. Oh iya, yang masih muda kalau emang semangat ya Alvin aja kan masih tuh. Silakan diiniin terus. Tahun terakhir Om, tahun terakhir kok ini Om. Tahun terakhir ini. Tahun terakhir. Ya semoga penerusnya lebih masih bisa sama lah, maaf. Ya pasti. Banyak yang potensial kok sebenarnya, cuma pada malu-malu aja sih. Gitu. Iya, makanya harus inilah. Kalau pas mulai tuh ketemu sama teman-teman yang lebih serius untuk bikin komunitas kayak Om Adrian, Om Jo. Ini gini ceritanya ya. Itu gimana tuh? Kalau nggak salah. Oh iya, satu lagi si Mbak Elsie juga itu kan. Mbak Elsie ya aku tahu, aku pernah diceritain sama Om. Di foto nggak ada kan, dia lagi nggak ikut kebetulan. Oh, oke. Nah, yang bikin saya lebih masuk komunitas lagi itu 2007 apa 2008, 2007 apa 2006. Di SMS sama si Mbak Elsie. Nonbar yuk Jakarta, ini ada rame nih, ada Om Johan segala macem, pengen ini ya. Akhirnya dari Bogor aku berangkat, baru pertama kali ketemu di situ tuh 2000 berapa ya, 7 kan lupa deh pokoknya deh. Oke, 2007 gitu.
Orang lebih segitu. Jadi datang ke Jakarta baru tuh, wah saya kaget, wah yang nonbar banyak amat gitu. Beres segala macam. Dulu mah nyari belasan aja susah. Bisa sampai 30-40 orang waktu itu kan, yang tahun segitulah, yang di Jakarta Selatan ya, nonbarnya di mana? Panglima Polim, malah saya lupa deh. Gitu. Itu udah mulai rame tuh. Udah mulai rame. Nah, di situ baru pada yang ngasih alih Jakarta itu kenalnya di situ tuh banyak. Yang zaman-zamannya Om Jo dan teman-temannya. Iya. Nah, menurut Om Felix pada saat peralihan nih dari ini kan cikal bakalnya Lazio Indonesia nih, sebenarnya masih banyak narasumber nih yang mau aku tanyain sebenarnya. Ada nanti Om Romi mungkin. Kemarin sih aku dapat info dari Om Jo, ada namanya akun Instagramnya Bopax, itu mungkin Om Maurid. Iya, tadi baru follow aku juga ada. Iya, betul. Oh gitu. Ya udah, nanti aku coba japri kali ya. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Karena ini seru sebenarnya, pengen tahu detailnya gitu, Om. Kayak tadi soal Chan. Nanti buat teman-teman yang mau nanya, kita kasih waktu untuk nanya juga ya, Om ya. Karena kan nih kita bahasannya ini seputar awal-awalnya awal-awalnya berdiri komunitas. Biar gak boring nih, Om, aku mau nanya sedikit nih. Selain Signori, pemain mana lagi sih yang Om suka dari Lazio? Iya, pas pertama kali sih saya akuin Alan Boksic juga suka banget. Alan Boksic, sama Kasiragi juga. Sama Kasiragi ya? Kasiragi. Ya tapi kan tahun segitu kan emang bagus-bagus semua ya. Winter aja saya suka. Diego Fuster suka. Terus Martigiani apalagi. Tahun-tahun segitu kan. Nesta kan baru berikutnya kan masuk itu beda. Nesta ya. Paulo Negro. Ya pokoknya yang bikin jatuh cinta yang pas awal itu, Vin. Waktu itu kalau nggak salah Lazio 6-3 lawan Milan skornya. Budi bantai ya. 6-3. Terus si Boksic bikin berapa gol. Terus Signori juga penaltinya amazing banget lah. Bener-bener deh, langsung suka banget gitu. Kalau jersey pertama kali punya tahun berapa tuh? Nah, yang aku pakai tadi yang di foto tadi tuh, itu kalau nggak salah jersey awal deh. Itu jersey KW banget sih, tapi belum ada yang punya tuh, beli di Tanah Abang kalau nggak salah. 20.000 ke 25.000 tuh. Iya, biasa sekarang kan gitu. Sekarang yang jersey-jersey keluaran 7 star, multi star itu kan jadi barang mahal lagi. Oh gitu ya. Aku malah masih ada sih, saya juga. Masih muat juga, masih ada. Bisa diinfoin tuh kan, ada di Lazio Indonesia kan ada kolektor-kolektornya juga tuh. Ada Cawas, ada Devri. Itu yang buatan lokal. Karena kalau buatan lokal tuh kan ada ininya kan. Iya. Cek, Om. Halo, ya. Nah, tadi ada gangguan kayaknya. Koneksi. Sorry. Ya. Tadi sampai mana, Tom? Jersey ya? Jersey. Iya, karena kan memang kalau misalnya jersey ini dipakai pada saat yang istilahnya dulu kan emang historinya orang susah dapat jersey tuh ya, Om ya. Nah, kalau effortnya gimana sih? Asli apalagi, Vin? Yang asli sih susah. Kalau yang KW gitu di Tanah Abang sih ada beberapa. Ya, apalagi setelah Lazio Scudetto kan. Udah mulai rame ya? Banyak tuh. Ya mulai rame sih di Tanah Abang, ada beberapa. Tapi ya kualitas gitulah. Kualitas. Nah, gitu. Sebagai Lazio yang awal-awal suka di tahun 90-an ya, Om. Momen apa sih, Om, yang selain Scudetto nih ya, biasanya kan Scudetto, momen yang paling berkesan tuh saat apa tuh? Kalau nggak salah waktu itu yang lawan Milan 6-3 itu 6-3 kali. Terus lawan Inter deh, tapi skornya aku lupa deh. Lawan Inter juga menang sih waktu itu. Pokoknya, yang bikin berkesan itu kan, yang bikin berkesan apa ya tuh? Permainannya kalau saya lihat.
cepat banget kan tahun-tahun segitu kan si Erikson tuh nyerangnya cepat banget ya, nggak kalah sama Barca sekarang sih. TikToknya gitu bagus banget. Gitu yang jadi umpan pendeknya tuh cepat banget, atau udah ke depan gawang lawan gitu. Ya berarti memang nggak serta merta baru sekali melatih langsung Scudetto ya. Erikson ini ya, mereka ngebentuk timnya betul. Agak lama juga kayak Inzaghi lah ya. Terus kan aman dapet dari si Knockout-nya kan duitnya lumayan. Ya. Itu dia tuh dewanya. Dewanya. Iya makanya. Ya, sebentar Om. Iya mah. Hati-hati mah. Sebentar Om. Lagi ngomong. Ya, mertua pulang. Oke. Salamannya hati-hati di jalan. Iya, jadi gini, Vin. Yang Scudetto juga, aku belum cerita juga ke... Ya, gimana tuh? Kan jadi gini. Kan saya tuh pas sebelum Scudetto 2 minggu kan emang kejar-kejaran kan. Di kampus saya tuh fans Juve banyak bener. Semua bilang, udah nggak mungkin lah, lu lupakan aja lah, Scudetto runner apa, Lazio runner up. Besoknya kan malamnya itu kan bener-bener kan, detik terakhir, Juventus kalah, Lazio-nya menang. Aku besok tuh, karena di sana juga dulu tahun segitu kan belum ada sablon atau apa, saya bikin aja kertas tulisan, Lazio Scudetto. Aku taruh di backpack, datang ke kampus. Waduh, semua orang heboh deh, pada diam semua. Pakai kertas doang, pakai spidol, Scudetto, gitu doang, Lazio Scudetto. Tapi emang semua udah tahu. Felix nih, dulu kan Bang si Felix nih yang Lazio banget nih, Lazio. Pada diem, aku ceng-cengin pada nggak banyak ngomong, pada ya udahlah, itu pada gitu aja. Itu bener-bener yang momen, aduh sampai sekarang sih di kampus terkenalnya gara-gara itu kan, Felix yang Lazio yang kemarin juga banyak yang cerita. Iya, kemarin juga banyak yang cerita kalau pada saat momen mereka nikmatin Lazio Scudetto itu kan bikin mereka kayak disorot gitu loh. Disorot di kelasnya, ada yang misalnya di sekolah di kelasnya gitu. Dan memang dari dulu spesialnya itu ya, karena jarang juaranya ini ya. Iya, karena kan detik terakhir lagi ya, benar-benar. Detik terakhir, benar. Klimaks banget. Klimaks. Nyangka kan. Padahal di Olimpico udah rame duluan ya. Udah cabut-cabutin rumput ya Om ya. Garing bicara. Pakai celana dalam doang. Iya, makanya. Iya benar. Ingat banget Johan Veron sampai bajunya dicabut belum selesai pertandingan, terus dia mesti pakai baju pemain lain tapi dibalik ya nomornya. Iya betul makanya itu 2000 itu tahun 2000. Iya senang banget sih, benar-benar tuh momen berbahagialah Laziale yang memang nonton pada saat itu ya Om ya. Oh iya benar yang di SCTI ya. Iya. Nah, sekarang nih kalau ngeliat yang sekarang Om Felix, Lazio yang sekarang, Om Felix masih sering nonton nggak? Kadang sih, tapi jarang lah, harus diakuin. Banyak kan lewat live score atau highlight-nya aja. Cuman emang saya akuin Inzaghi bagus lah. Inzaghi bagus ya? Inzaghi lah. Ya harusnya sih tahun ini kalau bisa Scudetto apalagi, waduh. Iya ya, 20 tahun pas ya. 20 tahun pas lagi. Gara-gara COVID. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Yang penting kita punya titel ya. Nah, iya. Itu bener-bener ini banget sih. Immobile nggak nyangka sebagus itu, aku nggak nyangka. Iya. Ya. Bisa begitu. Kan mainnya beda sama zaman Signori, cuman pas banget dia kalau bikin ini tuh bagus banget sih. Gitu. Kalau yang sekarang sih Immobile emang tetap yang suka sekarang. Kalau formasi sekarang. Tapi memang tahun-tahun ini memang ditunggu-tunggu banget sih sama semua pecinta Liga Serie A ya Om ya, karena penasaran gitu setelah kok tiba-tiba lagi berjalannya Liga di stop 2 bulan lebih terus harus main lagi, kita penasaran permainannya seperti apa gitu ya kan. Betul, bisa nggak apalagi nggak ada behind the doors ya, nggak ada penontonnya ya. Iya, gimana mentalnya mereka masih lumayan banyak tuh virus, sebenarnya ngeri juga, cuman betul. Diselesaikan ya nanggung lah, pokoknya ya mau kalah pun runner up ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa juara bener-bener. Bagi saya sih fans Juve tuh nggak enak, buat apa tiap tahun juara gitu loh, kalau aku sih. Iya. Ya buat apa kalau tiap tahun juara nggak ada yang ditunggu gitu. Betul, setuju banget. Tadi sih begitu.
Nah, ini aku mau kesempatan buat teman-teman yang mau nanya sama Om Felix. Nanyanya ya seputar judulnya ya, cikal bakal terbentuknya komunitas, terus yang mau tahu apa istilahnya kondisi atau suasana pada saat Lazio dulu dan teman-teman komunitas itu bagaimana, silakan langsung di komen aja. Nanti kita sambil bacain ya Om ya. Ini aku baca barusan yang bilang Glory Hunter, yang enggak Glory Hunter lah. 92 Lazio masih peringkat berapa? Kalau Wah, pasti milihnya Juventus lah. Ini baru pasti milihnya Juventus saya. Iya, ini baru gabung nih kayaknya nih Om. Baru gabung nih. 92 loh. Om Felix sudah suka Lazio. Ya 20 tahun lebih cuma sekali Scudetto-nya. Ya kan? Ya iya makanya. Ya 30 tahun malah 92 kan. 28 tahun. Ya cuman pas ngomongin waktu yang yang si Eriksen itu permainannya emang lagi bagus-bagusnya. Tapi kan sempat down kan 2003, 2004 yang zamannya Gianni Keda, zaman apa tuh kan? Gianni Keda. 5 hampir degradasi. Oh ya hancur itu, hancur. Hunter mah udah pindah pasti. Sudah pindah klub. Gitu. Nih, ya ada yang nanya. Nih ada dari namanya Ed Katadani. Om kenapa buat Lazio dulu kok nggak MU? Jadi fans clubnya maksudnya nih yang ditanya nih. Oh gitu, iya. Aku kan emang suka dua. MU juga sebenarnya saya termasuk salah satu pendiri awal. Tapi kan fans klub MU kan banyak banget tuh pada ribut. Jadi mendingan saya mundur teratur di belakang layar aja. Maksudnya kalau bukan belakang layar, jadi udah nggak dukung mana-mana. Kalau saya dukung yang satu ada teman, yang satu ada teman. Gitu kan. Tapi pendiri fans klub MU nggak. Itu kenal kan Indoman United kalau aku. Awalnya MU tuh Indoman United. Sorry Om. Ini agak skip nih Om. Dulu Om Felix juga sebagai salah satu yang mendirikan Indomanut ya? Sebenarnya iya. Dari 8-9 orang itu iya. Ada kok sejarahnya juga di Indomanut. Yang namanya Pak Samuel itu kan. Nah ini luar biasa nih. Jadi nggak cuma founding father-nya LI, bisa dikatakan ya. Aku nggak ambil kesimpulan. Bisa dikatakan salah satu founding father Indomanutnya juga ya, komunitas fans club MU di Indonesia yang pertama. Ya, tahun-tahunnya tahun 98-99 juga ada. Sama sih mirip-mirip MU lah. Oke. Tapi kan emang MU fansnya kan banyak bener tuh. Terus terpecah. Jadi saya nggak mau ikut mana-mana. Oke. Nah ini Yudo nanya nih, dulu nobar di Jogja itu lagi kerja atau liburan tuh? Nobar yang mana nih? Yang mana? Yudo juga kalau ngasih pertanyaan suka nggak ini nih, nggak detail. Kalau yang ketemu Yudo terakhir kalau nggak salah lagi kerja sebenarnya. Ada prospek kerja. Nah, terus ada si Yohan ngajakin nonbar, dijemput sama Yohan nonton 4-5 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Ya ada prospek kerjaan cuman belum berjalan lah. Jadi ya dimanapun kesempatannya Om Felix lagi berada, kalau ada Lazio lainnya ngumpul pasti Om ya. Sebenarnya kalau aku ada kesempatan keluar keliling Indonesia sih pasti nemuin Laziale pengennya. Siap. Gitu sebenarnya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Nonton aja gitu. Ini dari Wisnu, Om Felix dulu nonton Lazio tahun 96 gak? Ya, sebenarnya udah mau berangkat, udah mau beli tiketnya. Tapi kalau nggak salah waktu itu kehalang kendala apa ya, aku juga lupa ada yang sakit atau apa deh. Jadi nggak jadi berangkat emang. Kalau dari teman-teman Milis ada yang berangkat Om? Kan itu ketemu Milis baru 9, ketemu mereka 99. Aku sempat nanya 96, lupa ingat, tapi kayaknya ada deh beberapa sih. Ada ya? 1-2, ada. Kalau di sini yang lagi nonton atau yang pernah nonton Lazio saat 96 boleh juga dikontak biar nanti kita jadikan konten buat IG live ya. Karena nih saksi hidupnya saya belum pernah ketemu sih saksi hidupnya nih. Dulu pernah ada posting Devin, cuman aku juga lupa deh siapa ya yang nonton. Boleh Om kalau ada info-infonya. Iya, ntar dikasih sampaikan. Hampir nonton cuma nggak sempat. Iya, kebetulan emang juga tinggalkan di Bogor. Udah hampir berangkat. Tiket juga udah tinggal beli, tapi kalau nggak salah ada yang sakit atau aku lagi ngurusin apa gitu deh. Skripsi atau apa, jadi nggak sempat jadi berangkat dan lupa deh kalau nggak salah. Gitu. Salah. Nih ada pertanyaan lagi, waktu selain dari Jabodetabek, Laziale dari luar, maksudnya luar Jabodetabek tuh ada gak Om waktu di Milis itu? Yang awalnya ada. Namanya si
Sinjuen apa dari Surabaya deh. Surabaya, Sinjuen. Kalau nggak salah deh dulu ya. Saya juga lupa. Pernah ketemu waktu itu aku ke Surabaya, ketemu sebentar, tapi ngobrol sebentar aja gitu. Oke. Surabaya ada. Terus dari mana lagi ya? Aku juga lupa ingat deh. Pokoknya ini juga sih. Lumayan luas ada ya. Deh, cuman lupa namanya ya. Udah lama nah, sih. Ini mungkin ini yang Om Orit nih, @bopax nih. Halo Om Orit, salam kenal Om. Nah ini dia mau kasih pertanyaan nih, coba gimana perasaannya waktu nonton Super Cup Eropa tahun 98 Lazio versus MU? Oh iya, saya pernah ditanya kok. Kalau aku sih dua-duanya mau menang, salah satu pun nggak masalah gitu loh, karena kan dukung dua-duanya. Kalau ketemu dua-duanya, may the best team win lah. Oke. Gitu. Enggak, jadi nggak yang dukung mana-mana, enggak. Kalau ketemu dua-duanya, ya yang menang mana. Tapi emang waktu itu sih lebih ke Lazio karena kan emang lagi seru banget tuh ya Om ya. Naik daun. Sama-sama naik daun lagi. Mainnya juga ya, agak habis juara Piala Winner kan. Iya. Juara Piala Winner waktu itu. Mainnya ketat banget. Ada agak seri. Tensinya lumayan tinggi kan. Nggak menang kan, akhirnya menang ya. Iya. Nah ini ada pertanyaan nih. Gimana rasanya dapat tiket gratis ke Inggris Om? Wah, itu mah yang urusan MU sebenarnya. Itu urusan MU ya? Urusan Lazio. Iya, tapi boleh cerita sedikit kali Om rasanya gimana waktu ke Inggris? Nggak apa-apa ya, agak di luar topik ya. Apa-apa. Om Felix founding father mah bebas. Aku nonton tahun berapa ya, 2001 ke 2000 saya lupa tahunnya juga. Pertama kali Chelsea disponsorin sama Emirates di hotel, iya DW Marriott deh. DW Marriott. Kalau nggak salah itu waktu itu lagi ketat-ketatnya tuh W Marriott, mau masuk aja saya bawa Walkman aja nyampe diperiksa, bener-bener dibuka diapain padahal pikirnya bom gitu loh. Masalah itu setelah yang MU nggak jadi nggak yang 99 2000 deh, setelah bom Bali kali ya. Oke. Jadinya lebih diketatin banget. Nonbar nggak ada maksud apa-apa, Vin, datang aja biasa lah ngumpul-ngumpul. Terus akhirnya kan setelah diundi tuh aku benar-benar dapat door prize. Dapat tiket Jakarta, London, Jakarta. Wah, nyampe disiram pakai bir segala macam di rambut sampai pulang sampai Bogor udah kayak apa. Tapi tiketnya aku selamatin, masukin amplop biar nggak basah. Oke. Tapi berita buruknya setelah itu saya nggak jadi berangkat, tiketnya aku jual. Ya karena sibuk kerja dan akomodasi. Ternyata pikir wah nambah lagi nih akomodasi, bukan tiketnya doang ya udah. Iya. Gitu. Ada pertimbangan lain ya Om ya. Jakarta London Jakarta udah itu akhirnya dijual sama teman berangkat. Nontonnya juga nonton Chelsea sih, jadi males juga sih. Sebenarnya nggak juga sih, bukan alasan. Tapi emang kalau memutuskan untuk keluar negeri kan nggak cuma tiket doang yang dipikirkan kan Om ya. Iya. Ya buat teman-teman lah, mudah-mudahan dapat rezeki. Om Felix dapat rezeki lagi bisa nonton MU dan nonton Lazio ya. Amin. Nonton Lazio dulu lah Om, biar langsung kita bikinin konten. Ya Alvin dulu lah. Amin. Nah, tunggu nih, aku lagi masih tunggu nih pertanyaan teman-teman nih. Ya, pokoknya sih yang pernah ke Olimpico, yang pernah ke Rosono pasti senang banget. Beda soalnya suasananya, emang kalau kata orang si Esi pernah sih, tapi nggak nonton. Lazio Mbak Esi tuh pernah. Tapi nggak nonton ke Lazio, dia lagi libur lagi summer ya, Juni Juli. Cuman foto di stadionnya doang. Stadion aja. Tapi juga dapat. Ya benar ya, masalah gitu. Sip. Oke deh Om. Nah, ini juga ada yang tadi nanya mungkin telat ya. Waktu tur Indonesia. Tapi waktu tur Indonesia nih Om, ke Lazio 96 tur ke Indonesia, Om Felix berusaha gak untuk ketemuin mereka? Atau dari teman-teman? Itu kan boleh kenal teman-teman kan 99 ya, Vin. Jadi 96 saya juga ibaratnya masih sendirian gitu loh. Sendiri ya. Di kampus yang dukung Lazio nggak ada, banyak kan Juventus sama Inter. Jadinya ya sempat nyari info, tapi ya aku bilang waktu itu kehalang, ada banyak trouble lah pokoknya lah. Jadi nggak sempat yang benar-benar nafsu bener ke Jakarta, enggak. Ya kan sendirian juga beda lah sama rame-rame ngejar fans aja. Iya, soalnya ini banyak cerita-cerita unik dari pengalaman Lazio ke Indonesia waktu 96 kan. Kemarin
sempat di-share juga sama Cesar Gunawan kalau mereka jalan-jalan ke PIM, terus si Cesarnya lagi jalan sendiri gitu di PIM, ketemu mereka, senang banget langsung. Itu ya, sempat kultum diceritain. Iya, iya. Terus apa lagi nih? Oke. Sebenarnya pas lagi kuliah sih. Nah, kuliah ya Om ya? Kuliah. Kuliahnya di Bogor ya Om ya? Ya, 95 sampai 2000 ya, 95 sampai 2000. 95 sampai 2000. 4 ya. Nah ini 95 akhir. ditanya lagi nih sama Wisnu. Mbak Esi itu berarti Laziale perempuan yang pertama ya di Indonesia? Sebenarnya dia sama Erika mungkin ya berdua. Erika yang tadi ya, yang di foto ya? Iya sama tuh. Ya, mungkin barengan lah, masuk ke milisnya mungkin barengan. Nah Om, sekarang sama teman-teman milis masih kontak-kontakan nggak sih Om? Masih terakhir beberapa bulan terakhir mungkin? Sama Esi sih pernah waktu itu sempat mau nanya aja namanya kabar, dia juga udah punya anak segala macam. Sama Maurits sama Romi tuh lost kontak, tapi tadi si Bopax kan udah aku lagi tuh di IG mau kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, iya. Gitu. Kalau Alang juga ada sibuk keluarga nih, jadi lalu yang bisa fokus. Gitu. Oke. Zaman dari kita. Oke. Onjo juga konfirmasi di sini. Nah, Om, nih tadi ada yang sempat nanya cuma ke scroll jauh. Bagi Om Felix nih, Laziale itu maknanya apa Om? Makanannya kalau di kita sih tetap nasi ya. Maksudnya makanan Enggak. Maksudnya maknanya, makna sebuah kata Laziale. Oh, Laziale. Iya. Makna fans sejati lah. Fans sejati. Karena kan aku bilang tadi, kalau kayak Juve tiap tahun juara, yang ditunggu apa gitu kalau tiap tahun juara. Nah, enak banget dukung yang tim yang udah juara terus. Gitu kan, kalau dukung tim yang menang, kalah, seri ya, tetap kita dukung terus. Yeah. Terus saya satu balikin lagi, jangan sampai jadi glory hunter itu aja. Makanya saya ini banget disebut glory hunter, nggak setuju banget. Betul. Kalau udah dukung Lazio ya dukung terus, mau nyampe degradasi juga nggak ada masalah lah. Setuju. Gitu, tetap dukung. Nah ini ada pertanyaan lagi. Dulu ada markas atau base camp lah Om, ketemu teman-teman Lazio itu biasanya di mana? Atau misalnya tempat kayak di rumahnya Om Romi? Ya. Gimana tuh Om? Baru ntar kita ngarah ke kafe di Cidodol ya. Saya juga lupa Kebayoran ya. Itu Kebayoran. Yang daerah dekat Cidodol itu. Aku juga lupa ingat tapi Cidodol. Baru ntar barengan kita ke kafenya, kafe yang di mana gitu. Oke. Kalau nanti Om Romi kayaknya aku nanya sama Om Jo aja deh kontaknya deh. Iya, Om Jo masih berkontak-kontakan sama ini. Tapi aku sempat nanya juga, kadang dibalas mungkin sibuk atau gimana mungkin si Om Romi. Gitu. Sip, ada lagi. Nah, sarannya Om Felix nih, ini kan kita sebagai fans Lazio, apalagi sekarang kan bertepatan dengan ulang tahun Lazio Indonesia nih Om, 4 Juni. Nah, ini kayak tadi aku bilang, tiba-tiba sebenarnya kita nemu kata solid ini kan sebuah istilahnya kompakan ya, yang kita sederhanakan lah. Nah, ini kan solid ini kan nggak bisa langsung serta-merta ketemu di awal-awal gitu. Jadi aku mau nanya buat Om Felix, istilahnya sekarang sarannya apa sih buat Lazio Indonesia yang sekarang nih? Karena beberapa region mungkin ya masih semangat gitu loh untuk mengadakan kegiatan, tapi ada region yang agak melempem nih, gitu. Istilahnya mungkin Om Felix bisa ngasih masukan sedikit gitu biar lebih solid lagi. Oke, aku baru mau nanya sama Alvin kok bisa keluar kata solid, berarti emang ada pemicunya atau apa yang enggak. Jadi intinya gini, kalau solid sih harus tetap kompak ya. Makanya kan aku bilang tadi, saya sekarang jadi fans MU males nggak ikut mana-mana karena mereka terpecah di tiap fans ada. Saya ikut ke yang A, entah disangkanya pro yang A, padahal teman saya semua begitu. Nah, kalau bisa ya pasti kompak. Nah, cuman caranya biar legend itu cari anak muda yang masih semangat banget. Kalau di situ
udah sibuk nih, ke presiden yang apa, bukan presiden, ketuanya di Regents itu udah sibuk, tetap jadi ketua nggak apa-apa, tapi dia bisa nyari yang lebih muda yang bisa lebih fokus gitu loh, yang lebih banget. Kan kita juga bisa mungkirin lah orang sibuk kerja, sibuk berkeluarga atau apa. Jadi anak muda ini yang harus ditingkatin terus. Gitu. Betul. Anak-anak muda yang idealismenya masih tinggi. Ya. Gitu. Nah, makanya kan kalau bener Lazio tahun ini Scudetto ya, puji Tuhan lah, moga-moga pasti tahun depan tuh banyak banget. Nah, keluar juga, semua itu bener Glory Hunter apa bukan? Kalau cuman tahun depannya peringkat berapa lagi langsung sepi lagi tuh Regent. Iya. Kan, gitu loh. Jadi emang harus ya tiap Regent punya industri masing-masing lah. Takutnya gini Om, nanti kalau misalnya udah Scudetto malah jadi cabang, banyak yang buka cabang. Ya itu juga, makanya aku bilang kan tetap kompak lah. Yeah. Pun juga tetap harus dibicarakan gitu loh, harus yang bisa dikasih tahu. Kalau memang ada masalah kan dibicarakan. Kalau betul. Dipendem aja mah kacau. Kan Alvin juga kalau ada salah kan kita juga pasti bilang. Saya betul. Juga kalau ada salah tinggal bilang kan, tiap orang. Kalau saya prinsipnya gitu kok. Ngapain ngomong di belakang? Kalau ada apa-apa langsung ngomong gitu loh. Siap. Nah, karena kan tiap manusia nggak ada yang sempurna, pasti ada lah. Salahnya pasti ada lah. Gitu. Nah, ini sih sebenarnya tadi Om Felix juga sempat mention kenapa tiba-tiba Alvin ngomong solid. Sebenarnya solid ini kan saya memaknai kata solid ini udah dari tahun 2018 nih Om. Karena itu momennya pada saat Rakerli. Jadi kita tuh merasa gitu komunitas memang naik turun nih gitu loh. Ada yang lagi semangat banget, ada momennya, terus sekarang lagi jatuh banget. Cuma momennya yang pada saat kita bikin acara di Rakerli itu, waktu itu kan para pengurusnya aja tuh Om yang datang ya Om ya. Nah, di situ saya ngelihat teman-teman tuh semangatnya ada. Sebenarnya api semangatnya itu ada. Cuma mungkin terkendala waktu, terus terkendala keluarga atau urusan pekerjaan gitu. Tapi istilahnya api ini nih yang saya mau tetap pertahanin biar teman-teman istilahnya nggak hilang gitu loh, nggak hilang dari komunitas walaupun mereka lagi semangat atau lagi rendah, kalau bisa tetap pegang komunitas gitu. Dan teman-teman juga, saya juga di luar perkiraan gitu yang datang pada semangat gitu loh. Dan waktu itu sekitar 34 region yang hadir di acara Rakerli, itu lebih dari setengahnya region se-Indonesia gitu. Dari Aceh ada, dari Sulawesi Utara ada gitu. Luar biasa sih. Iya, makanya kan mereka juga nyepetin begitu kan, saya juga salut banget tuh, dari Aceh, dari Manado kan jauh tuh. Cuman emang resepnya tadi, cari yang misalkan repot nih ketuanya, cari yang anak muda yang bisa handle, bantuin biar semangatnya ada terus. Betul. Terus ya jangan egois lah, jangan inian. Pokoknya ya komunikasi lah. Komunikasi. Awalnya kalau komunikasinya bagus pasti. Ya terus emang nggak boleh egois, dua itu ya, komunikasi dan nggak egois. Betul. Saya bilang sih gitu, Vin. Nah, ya makanya setelah Alvin moga-moga aman nih jadi presiden, berikutnya minimal sama atau lebih baik lagi lah kalau bisa. LI-nya ya. Oke. Om, ini aku bisa close sebentar gak? Karena ini peringatan 20 detik lagi. Oh, ya udah. Aku close sebentar, nanti aku panggil lagi Om Felix ya. Ya udah, boleh. Oke, sebentar, sedikit lagi Om. 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Oke. Oke, yuk. Ya, sip. Ya. Sebentar ya, kita off dulu ya. Oke. Terima kasih sudah tetap setia di IG Live. Tidak terasa tadi kita sudah 1 jam berbincang dengan Om Felix. Jadi tadi ada peringatannya untuk di stop dulu. Ya, mumpung live-nya lancar nih, kita expand 5 menit lagi lah ya buat Om Felix. Dan teman-teman yang mau tanya-tanya langsung aja di komen biar saya bantu tanyain, karena Om Felixnya udah mulai ngantuk nih, jangan dilama-lamain. Terus jadi nanti setelah ini saya akan ganti host untuk teman-teman mau berbagi kesan selama menjadi bagian dari komunitas Lazio Indonesia gitu. Nanti hostnya ada yang lain gitu. Terus
maaf juga kalau ini dadakan karena ada satu dan lain hal. Jadi kita bikin live ini dadakan 2 jam sebelum on air. Tapi yang penting teman-teman semua di sini tetap semangat. Kalau yang tidak sempat nonton, nanti bisa cek aja ke IGTV gitu. Kita sambil tunggu Om Felix. Om Felixnya belum keluar. Aku coba masak dulu ya. Jadi tadi kita sudah 1 jam berbincang dengan founding father Lazio Indonesia, yaitu Om Felix Wijaya, salah satunya. Dan tadi banyak yang di-sharing tentang momen-momen pertama kali Laziale Indonesia berkumpul gitu. Awalnya dibentuk, Om Felix yang membuat milisnya, yang bergabung bukan Laziale dari Indonesia, malah ada yang dari Swiss, ada yang dari negara lain. Dan akhirnya ketemu. Awal-awal ternyata pada saat mereka bikin kopdar gitu, itu unik karena ya selain mereka agak effort ya untuk nonton Liga Italia, nggak kayak sekarang tuh kita udah bisa streaming. Kalau dulu mah nggak bisa, mereka harus janjian dengan pemilik kafe, terus tengah malam nobar dan segala macem kerepotannya. Dan salut sih buat para pendahulu yang udah membuat merintis komunitas ini menjadi solid gitu. Karena dibuatnya juga dengan keringat, nggak dengan apa ya, dengan paid promote. Jadi sekarang tuh kita menuai hasilnya istilahnya gitu. Jadi kita semuanya kompak. Dan buat teman-teman yang sering berkomunitas, buat teman-teman yang menjadi pengurus sekarang, tetap semangat karena kita komunitas nih, kalau ibarat awal-awal berdirinya di komunitas, bikin aja fun club gitu, jadi nggak usah yang serius-serius banget. Oke, kalau mau jadi member gimana caranya? Saya dari Jakarta. Oh, untuk pendaftaran membership kita kemungkinan di Juni ini akan kita buka, kemungkinan ya, tergantung dari divisi membershipnya, karena tergantung dari vendor yang biasa langganan itu ready apa enggak gitu. Tapi siap-siapin aja, pantau terus. Felix belum bergabung. Oke, Om Felix saya udah bergabung. Kita panggil lagi Om Felix. Lihat lagi ya. Om Felix mungkin udah ngantuk kali ini. Udah jam 10. Oh, Vin. Oh, malamannya nggak apa-apa. Anak-anak tuh masih pada nungguin, cuma kita sedikit lagi deh Om ya. Oke, ini bahkan boleh. Setelah ini ada yang mau live lagi nih. Oh, ada lagi. Biasa hostnya lagi pada gabut Om. Gara-gara corona. Iya. Oh, jadi nanti malam. Jadi gini ya, ada tadi lu baru ingat yang mau diceritain. Jadi kita dulu pas komunitas itu, yang ingat banget tuh waktu si Om Didi
Om Didi nikah tuh kita beberapa Rasiale datang ke pernikahannya. Itu tahun berapa tuh? Kita, nah, kalau nggak salah juga ya 2000-2001 deh. Namanya Om Didi lebih jelas 2001. lebih kan inget ya kalau nggak salah 2001-2002 dan pokoknya nggak lama dari Milis sih. Jadi kita dulu Nggak ada, bukan ya kayak ada juga kayak sekarang bakti sosial, ada futsal. Nah, kita dulu lebih ke situnya gitu. Om Didi nikah kalau nggak salah datang. Om Felix, Om, ini videonya nggak keluar nih Om. Ya, keluar. Aku coba, Ya dah, tutup dulu dah. tutup dulu ya. Oke. Kita refresh bentar nih Om. Ya tadi ada kendala teknis. Sebentar kita panggil lagi ya. Om Felix. Ya sabar. Yang mau nanya-nanya ke Om Felix, langsung komen aja di bawah. Kita 5 menit lagi sebelum closing, biar Om Felix bisa istirahat nih, beda sama tenaganya sama kita-kita nih. Oke, siap. Wah, lumayan banyak nih. Selamat malam, Om Cherry Wowor, salah satu penyanyi Endem Lazio Indonesia nih. Oke. Mungkin 1-3 hari lagi kita 1-3. Besok dan lusa kita akan ada live lagi, tapi kontennya ngorek. Siapa aja region yang akan kita korek lagi. Kita tunggu aja besok. Karena desainnya belum dibuat sama desainernya. Karena desainernya malas. Capean kayaknya. Mungkin kalau objektif regenerasi Laziale, hal yang paling mendasar bisa lebih giat lagi ngerangkul via medsos, terutama IG, nggak cuma aktif ngepost kegiatan, tapi juga lebih nge-highlight internal klub Lazio. Oke. Kresna Prabuwara. Sarannya kita tampung, karena memang sebenarnya IG kita lumayan aktif gitu loh, mengabarkan berita tentang Lazio, gak cuma komunitas tapi tentang Lazio juga gitu. Cuma highlight internal klub Lazio nih coba akan kita lebih perbanyak gitu, karena nggak sedikit juga Laziale yang ikut komunitas Lazio Indonesia bukan karena suka Lazio, tapi karena komunitasnya gitu. Banyak banget regenerasi yang sekarang tuh hampir setiap region tuh ada gitu. Mereka ikut komunitas Lazio Indonesia di kotanya masing-masing, tapi nggak suka Lazio, ada gitu. Mau nanya sama Om Felix, nanya apa sih, Cherry? Kenapa harus Lazio sih? Kenapa nggak Milan, Inter, Juve, atau yang itu? Karena apa ya? Karena tadi dia udah sempat bilang, dia suka sama Signori, dia suka permainannya Signori, dan di tahun 96 dia ngeliat form Lazio, formnya Lazio itu bagus gitu. Ada Boksic, ada Aaron Winter. Sip, kita tunggu lagi Om. Akhirnya bisa. Bisa. Kelihatan jelas Om. Koneksi. Oke, sip. Iya. Om, iya tadi sempat ada yang nanya tuh. Mungkin direwen sedikit kali ya. Dulu kan selain Lazio kan ada yang lebih superior gitu loh. Ada Milan dengan trionya yang sangat gila gitu loh tahun 90-an. Terus Inter juga, Juve juga. Nah, itu kenapa tiba-tiba maunya ke Lazio? Itu pertanyaan dari Laziale Manado tuh.
Jadi ya aku bilang tadi pertama kali ngelihat Lazio lawan Inter itu lawan Milan. Di situ kan Signori, Boxic tuh mainnya bagus banget. Ya bukan soal menangnya sih. Tapi saya lihat itu ya sama kostumnya juga sih. Biru muda aku suka banget. Dan saya tuh orangnya sebenarnya waktu itu tuh anti mainstream. Temen udah banyak yang Milan, Inter, Juve. Ya aku sih nggak suka yang mainstream. Jadi ya ini Lazio. Tapi awalnya suka kostum sama permainannya si Signori lah. Sama permainan semua di situ lah. Nah, gitu. Om Felix kalau pernah nobar terjauh tuh, itu di mana Om? Di Jogja kah? Atau di mana? Tunggu, lagi ingat makanya nih. Jogja sih lumayan jauh, tapi di Surabaya waktu itu kan yang saya sekalian main, tapi nggak sempat nonton Lazio, tapi ketemu sama fans Lazio aja. Teman-teman LCS ya? Iya, sekalian. Enggak, yang sekarang, apa yang dulu nih? Yang dulu. Oh, yang waktu yang disebutin di Milis ya? Iya, kalau yang sekarang kan terakhir yang di Bali itu dong, yang Gatnas Bali. Gatnas Bali. Iya kan itu naik mobilnya aja bisnya hampir 40 jam. Benar tahu semua lah yang satu bis dah. Adrian, tuh si Buluk. Aduh. Saya dengernya aja sedih Om. Nah, iya, waktu itu kan Alvin belum datang. Untungnya belum ada Om, untungnya. Capek. Aku kan pulangnya sampai ke Lombok dulu. Bila-bilain beli tiket pesawat, nggak mau naik bis. Iya. Gitu. Bila-bila tapi Om, keluar duit lagi. Kalau nobar terjauh Om kemana Om? Yang khusus nobar kayaknya sih waktu itu emang yang di Jogja itu deh. Itu juga kebetulan lagi ada pas kerjaan deh. Pengen ke Medan segala belum kesampaian lah. Medan, Manado, muter-muter Indonesia belum kesampaian. Oh, oke. Siap. Waktu itu sempat ke Kupang, tapi nyari Lasiane nggak ketemu. Akhirnya cuma urusan kerjaan aja di fokus. Ke Kupang 2006 kalau nggak salah. Nah, Om, harapan nih Om buat Lazio Indonesia di umur-umur sekiannya lah istilahnya. Ini kan Om Felix, kalau saya lihat nih Om Felix kan lumayan memperhatikan nih. Bahkan Om Felix tuh nggak jarang gitu, sering WhatsApp saya pribadi. Nih gimana Vin kondisinya, terus gimana kabarnya. Jadi Om Felix lah yang agak memperhatikan komunitas kita tuh lagi berjalan ke arah mana gitu. Kira-kira nih Om Felix punya saran nggak? Atau kritikan kalau perlu untuk komunitas yang sekarang nih, pengurus pusat. Oke. Kalau saran sih, kritikan sih nggak ada ya, karena yang kritik juga di tempat umum kan nggak enak juga lah. Ya kalau saran sih udah bagus sih, cuman jangan sampai ntar Alvin ninggalin makin down. Kemarin kan presiden-presiden lain udah bikin meningkat terus nih. Ibaratnya sekarang udah hampir mendekati puncak gunung esnya. Jangan sampai turun lagi terus kayak geser langsung ke bawah langsung down banget. Jangan sampai gitu aja. Terus emang kan siapa tahu, puji Tuhan bisa Scudetto tahun depan yang ikut tuh banyak banget pasti. Lazio semua Lazio, mau anak kecil mau apa Lazio tuh yang juara Lazio. Nah mereka tuh beneran Laziale apa bukan? Saya lebih baik Laziale sedikit tapi murni daripada Laziale banyak tapi palsu semua. Gitu. Setuju. Karena kita dari pengurus repot Om kalau banyak-banyak. Betul enggak? Kalau kayak Juve juga gitu kan yang datang nonbar tuh belum tuh ngerti sejarahnya Juve, pemain yang dulu. Paling diajak temennya ayo Juve. Datanglah ke Juve situ nonton di mana nyampe ramai banget yang kita pernah nonton yang di Cawang ya. Yang di futsal tuh yang di dekat VD. Aduh gila udah mendukungnya Juve mas 10 kali lipat gitu, tapi saya yakin nggak murni bener. Kalau saya sih lebih pribadi sedikit tapi berkualitas lah gitu. Setuju. Ya cuman memang cara kesitunya kan tergantung inilah yang tadi lah pokoknya lah. Moga-moga penerus Alvin oke lah, itu aja intinya. Semua siapa juga kita dukung terus. Yo, nih buat teman-teman nih calon-calon presiden yang nonton, kalau yang merasa dirinya lebih berkompeten, silahkan daftar jadi capres Om ya. Ya kan nggak mungkin Alvin terus dipilih juga ntar kata yang lain kok nih Alvin mulai mah nggak ada yang lain presiden kan. Iya betul, nggak bagus. Aku nggak mungkin dukung orang terus-terusan, tapi kan penerusnya minimal harus Alvin tahu lah seperti apa dan apa gitu. Jangan tahu-tahu LI-nya ntar berubah haluan jadi apa atau di bisnisin banget. Jangan kalau fans club mah jangan dibisnisin banget lah. Iya, setuju. Boleh tapi ya nggak yang
nggak yang harus benar-benar nyari duit dari situ. Iya. Setuju. Gitu. Nah, kalau istilahnya apa? Ini kan sekarang kita lagi ngadepin pandemi ini, Om. Lagi bencana, kita Betul. semua kena, Oke. saya pun Iya. kena gitu loh. Di Itali juga Nah, kena, iya semua kena lah. semuanya kena. Nah, kalau dari Om Felix nih, gitu, kata-kata motivasi lah sedikit buat teman-teman yang nonton. Ya, kalau aku bilang sih, lihat selalu yang lebih susah dari kita masih banyak. Yang tidur di kolong jembatan masih banyak, yang minta-minta di pinggir jalan masih banyak. Jadi kalau gaji kita dipotong setengah atau apa, ya masih bersyukur. Atau tadinya punya gaji, nggak punya gaji, ya harus nyari itulah, nyari alternatif apa atau bagaimana gitu loh. Jadi intinya ya bersyukur sih, nggak boleh nganggap dirinya yang paling susah gitulah. Intinya begitu. Ya itu masuk buat diri saya sendiri, saya juga berusaha sih seperti itu. Mantap. Gitu. Mantap banget Om Felix, karena ya memang sekarang kita lagi struggle semuanya ya Om ya. Ya di Itali juga gitu kan sama. Itali struggle dan memang kita nggak tahu sampai kapan, kita berdoa aja biar cepet selesai ya Om ya. Ya terus gitu. jaga diri juga, kemana-mana pakai masker atau apa. Kayak deket sini di kampung sini juga banyak aja orang keluar nggak pakai masker atau apa kan. Ya seperti itulah, jadinya jaga kesehatan masing-masing. Oke, Om Felix, itu aja wawancara kita. Tapi Om, nih kalau aku pengen nanti nih kita misalnya situasinya udah normal nih Om. Ini kan dari teman-teman konten sosial media pengen bikin YouTube gitu. Om Felix keberatan nggak kalau kita samperin, terus kita wawancara langsung pakai video gitu, biar pengen tahu lebih. Ini kan kita kayak WhatsApp call aja nih kita nih. Iya. Jadi terbatas gitu. Mungkin pada pengen tahu koleksi-koleksi istilahnya. Iya itu yang Om Felix bilang pertama kali gitu. Itu kan itu masih ada. Langka-langka kan momen yang ini apa? juga jarang, Vin. Nih, sebentar. Boleh dikasih tahu. Oke. Wah, langsung. Koneksi langsung hilang. Gue sampai. Ya, sorry Om, tadi kayak gangguan nih konek. Tadi udah ngeliat. Udah. Yang Parmakoto. Itu Parmakoto. Belakangnya itu tag-nya apa tuh? Parmakoto ya. Tag itunya, tag apa? Aku belum sempat melihat, nggak tahu dah. Yang pasti si KW, cuman KW dari Itali. Pak Ferrari, ya lupa. Satu lagi ada namanya Pak Ferrari. Dia yang pernah ke Itali juga. Dia bagi-bagi shell, bagi kaos waktu itu Pak Ferrari Herdi. Tapi emang non-bar sih nggak pernah. Aku pun udah lama nggak ketemu juga. Tapi itu dia maksudnya emang sering kerja bolak-balik. Ya, udah pekerjaan waktu itu ada urusan kerjaan. Kita dibawain, cuman emang kelihatan KW, tapi KW dari Itali kan tetap aja yang punya. Gitu. Iya. Belakangnya nomor 4 Albertini nih, yang ini. Oh iya. Gitu. Tetap disimpan tuh Om ya. 2000 berapa Albertini? 2003 deh, aku juga lupa dari Albertini. Ya itu. Deh. Jadi yang bagi shawl, bagi kaos. Gitu. Siap. Oke, Om Felix, itu aja wawancara malam ini. Terima kasih banyak nih Om Felix, walaupun dadakan tapi Om Felix ready. Ya, aku juga makasih lah, biar sekalian berbagi buat teman-teman semua jadi tahu lah perjuangan. Iya. Tadi banyak banget sih. Jadi dari Om Felix tuh kita penasaran, pengen tahu ceritanya dari Om Maurid sama Om Romi juga gitu kan. Itu kan pasti cerita yang ya buat kita nih pengurus komunitas penting gitu kalau kita tahu sejarah kita gitu loh. Jadi karena kalau kita tahu kan jadi kita sangat menghargai keutuhan komunitas kita nih Om. Kalau kita nggak tahu perjuangannya kayak tadi saya bilang ini kan komunitas dibentuknya kan pakai keringat nih Om. Misalnya pakai komitmen keringat gitu. Nggak pakai paid promote Instagram. Iya, bukan dari dulu. Iya, betul. Iya, bukan pakai Google Ads ya Om ya. Ya enggak lah.
Dulu kan kita pakai ini sendiri semua, pakai duit sendiri semua bolak-balik kemana-mana. Demi itu, ya. Yang pasti solid lah. Aku sih pengennya solid itu solid lah. Mau sampai kapan solid. Amin. Oke, terima kasih Om Felix. Semoga Okay. Sukses juga di pekerjaannya, sehat selalu buat Om Felix dan keluarga. Okay. Kalau sampai nanti kita ketemu lagi Om ya. Kalau ada waktu kita ketemu lagi ya. Sehat selalu. Sip. Oke, terima kasih banyak Om Felix. Oke, makasih. Forza Lazio. Ya, Forza Lazio. Oke. Ya itu wawancara kita yang 1 jam 20 menit bersama Om Felix. Lumayan banyak insight-nya. Teman-teman yang mau komen, bukan yang mau nonton lagi, bisa ditonton di IGTV buat ya dengar-dengar lagi lah cerita tentang awal mulanya Lazio Indonesia terbentuk. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah ngucapin ulang tahun buat komunitas kita. Semoga komunitas kita tetap eksis terus, tetap ada terus, dan bisa berguna buat teman-teman kita juga dan buat orang banyak gitu. Dan malam ini mungkin tadi ada request dari teman-teman host juga mau ada live lagi. Mungkin nanti buat teman-teman yang masih pengen ngobrol-ngobrol, bisa dengan host selanjutnya berbagi kesan mungkin selama jadi bagian dari komunitas Lazio Indonesia atau apa. Ya nanti silakan di ini aja lah, mengalir aja lah gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih buat teman-teman. Ya beginilah perayaan 21 komunitas, kita IG live aja sama Pending Kader udah senang. Oke. Ya, nonton di YouTube-nya Sam ya nanti. Nanti teman-teman juga yang mau nonton live Instagram-nya Lazio Indonesia, itu bisa nonton di @lazialisalatiga di YouTube. Lazialisalatiga. Kita belum bisa pindahin ke YouTube Lazio Indonesia karena itu bagian dari sukarelawan yang upload di Lazialisalatiga gitu. Itu aja sih. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Besok ada live lagi. Morek. Dan ya, nantikan aja live-live kita berikutnya. Terima kasih.